Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum kita berbaring tidur, mari Bapak Ibu, kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Kita mau datang memujiakan Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa. Dan setelah kita baca firman Tuhan, biar hari-hari kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Selalu diisi dengan firman Tuhan, bersuka cita di dalam berkat Tuhan, dan kita senantiasa di dalam pemeliharaan yang ajaib dari Tuhan. Biar hari-hari kita melangkah bersama dengan Yesus, percayakan janji Tuhan, dan hiduplah di dalam firman Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian, tiap perjanjian dalam Alkitab, Alkitab adalah firman Tuhan. Tiap perjanjian dalam Alkitab, amin, haleluya. Tiap pasal, ayat baris, oh aku punya, amin, haleluya. Ku berharap cintanya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tiap perjanjian dalam Alkitab itulah firman Tuhan, amin, haleluya. Tiap perjanjian di dalam Alkitab itulah firman Tuhan yang ku percayai, haleluya. Tiap pasal, ayat baris, oh aku punya, aku cinta firman-Mu, ku selalu berharap cintanya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tiap perjanjian dalam Alkitab itulah firman Tuhan, amin, haleluya. Dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 28, demikian firman Tuhan. Tetapi ia berkata, yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ku selalu berharap cintanya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tiap perjanjian di dalam Alkitab itulah firman Tuhan, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, amin, haleluya. Punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya, amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Ku selalu berharap cintanya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Ampunilah Bapa semua dosa dan salahku, amin, haleluya. Malam ini Bapa, kami mau baca firman Tuhan, amin, haleluya. Sucikanlah hatiku, pikiranku oleh firman-Mu, amin. Ku selalu berharap
akan firman Tuhan. Amin, haleluya. Ku mau setia dan taat pada firman Tuhan. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Selamat malam, salam damai sejahtera dan berkat Tuhan, penyertaan yang sempurna menyertai setiap Bapak Ibu Saudara semua. Kita mau cinta firman Tuhan, biar hari demi hari kita dibentuk sama Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Lukas 11 ayat 28, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Mari malam ini, mari mau baca firman Allah, mendengarkan firman Tuhan, dan kita simpan firman Allah dalam hati kita, dan kita siap menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Biar kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur. Terima kasih. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan. Kamu baca firman Tuhan Lukas 20 ayatnya 20 sampai 47. Demikian firman Tuhan. Kita rutin baca Alkitab Bapak ya. Makanan rohani kita firman Tuhan. Malam baca firman Tuhan, besok pagi bacalah firman Allah ya. Terus tanpa bosan. Seperti Bapak Ibu tidak pernah bosan makan minum ya. Supaya rohani kita sehat, isi dengan firman Tuhan. Ayat 20. Ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Wajah memang jahat saudara ya. Ahli Taurat ya, Farisi, semua orang imam kepala, mereka tidak suka dengan kehadiran Yesus, karena Yesus selalu mengajar tentang kebenaran. Dan kedua, Yesus selalu punya cinta kasih, menyembuhkan orang sakit, menolong orang yang lemah. Mereka tak suka saudara. Mereka punya pura-pura berlaku seolah orang jujur, orang baik, pada ingin mengejarat Yesus, supaya Yesus akan disiksa, diolok dan dibunuh, disalib. Jahat memang mereka. Di sini kita bisa belajar saudara, supaya jangan sampai kita punya hati jahat ya. Tidak boleh, tapi kita belajar hati yang baik, takut akan Tuhan, karena Tuhan lihat hati. Yesus lihat hati mereka, tahu. Ya, 21. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan kepadanya, Guru, kami tahu bahwa segala perkataan pengajaranmu benar, dan kau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Wah, muji sama Tuhan. Kelihatannya baik dan muji-muji Tuhan ya, cari muka sama Tuhan, tapi hatinya jauh, hatinya jahat. Apa 22? Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka. Yesus tahu hati saudara. Hati mereka licik, punya sifat pura-pura ngetes Yesus. Maka jangan main-main di hadapan Allah saudara. Di dalam Mazmur 139 ayat 4 dikatakan, sebelum kita ngomong, Tuhan lihat hati saudara ya. Seperti di dalam Mazmur, saya mau baca Mazmur 139 yang keempat. Maka kita takut sama Tuhan. Maka mari kita mau selalu isi dengan firman Tuhan, supaya pikiran-pikiran yang kotor kita buang. Isilah hati kita dengan firman Tuhan ya, supaya tidak diizinkan mengisi hati-hati yang jahat. 139 ayat 4 dikatakan, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Tuhan maha tahu, Tuhan lihat hati. Jadi orang Farisi, kalau mereka jahat, Tuhan lihat hati, punya hati yang licik, Tuhan tahu persis. Dan apa ya, 24 tunjukkanlah kepadaku suatu dinar, gambar dan tulisan siapakah yang ada padanya. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dan mereka tidak dapat menjerat dia di dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabnya itu, dan mereka diam karena benar saudara. Ya kata Tuhan tidak bisa dites saudara. Lihat, kalau itu gambar kaisar, bayar kepada kaisar. Atau gambar Allah, bayar kepada Allah. Tidak bisa dipancing, karena Tuhan sudah lihat hati. Maka di sini kita bisa belajar, milikilah hati yang benar. Jangan punya sifat pura-pura saudara ya. Jangan punya sifat tidak baiknya. Maka di dalam Amsal Sulaiman 4:23, supaya jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Saya mau baca
Amsal 4 ayat 23. Supaya kita menjaga hati, supaya jangan sampai kita punya hati yang licik, ya. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Maka pentingnya hati kita isi dengan firman, supaya jangan sampai diberikan kesempatan ada iblis bersarang dalam hati kita. Kalau ada iblis bersarang, niat pikiran kita jadi jahat, punya sifat licik, seperti di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-9 saya mau baca. Jangan sampai kita punya sifat hati yang licik seperti di dalam Yeremia 17 ayat 9 dikatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Wow, manusia tidak bisa lihat kecuali Tuhan. Maka di sini kita bisa belajar, jagalah hati. Jangan sampai punya sifat licik, niat jahat, jangan sampai kita belajar, saudara. Maka pentingnya kita belajar firman Tuhan. Apa yang terus dalam Alkitab itu, supaya menegur kita. Supaya kita, karena banyak manusia-manusia itu punya hati licik, saudara. Hati yang tidak baik banyak. Mukanya muka kelihatannya baik, tapi hatinya jahat. Seperti Yudas Iskariot, datang kepada Tuhan kelihatannya baik, tapi dalam hati dia punya rencana pengkhianatan terhadap Yesus. Demikian ini imam kepala orang Farisi, jangan. Tapi kita bisa belajar supaya kita memiliki hati yang benar. Maka Tuhan tidak bisa dipancing, ya, tidak bisa dijerat, ya. Maka Tuhan buka semua. Kalau memang mata uang itu kaisar, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tidak bisa dipancing Tuhan. Supaya kita belajar hidup jujur, takut akan Tuhan. Terus ayat 7, maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang punya seorang laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Memang tradisi Yahudi, saudara, ya, kalau dalam pernikahan, ya, misalnya kakak, ya, punya kakak punya adik ya punya istri, terus adiknya meninggal, itu boleh kakaknya kalau memang dia sendiri mau, itu boleh menikah, saudara. Jadi boleh diambil itu, ya. Jadi memang tradisi Yahudi begitu. Jadi sama nih. Kalau istrinya satu meninggal, suaminya meninggal, bisa menjadi berikutnya. Terus kalau memang 7 bersaudara, di sini kata ada 7. Coba ada 29. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua, ya, dan oleh yang ketiga, dan demikian berturut-turut oleh ketujuh saudaranya. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Nah, ditanya sama dia. Jadi dari anak pertama, ya, jadi mati dari kakak yang pertama, ya, kedua dan sampai ketujuh, ya. Jadi menjadi suami dari satu istri. Terus berikutnya, bagaimanakah sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang itu yang jadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuh telah beristrikan dia. Wow, saudara. Tapi kata Tuhan Yesus apa? Ayat 34. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Itu kawin bicara di dunia, saudara. Tapi bicara kerajaan Allah bukan masalah kawin. Mari kita baca berikutnya. Tapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, dan dalam kebangkitan di antara mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Ingat, layak, saudara. Kalau hidupnya benar di hadapan Tuhan, bisa masuk surga. Kalau hidupnya tidak berkenan sama Tuhan, tidak bisa masuk surga. Maka kata Tuhan Yesus, tetapi mereka yang dianggap layak, ya, dianggap layak untuk mendapat bagian di dalam dunia yang lain itu, masuk dalam kerajaan surga, baru bisa masuk. Kalau tidak bisa, saudara. Dan yang kedua, di dalam kerajaan surga itu bukan masalah kawin mengawinkan, bukan masalah kedagingan, tapi masalah kebenaran. Saya sudah terangkan kemarin, kan, bukan masalah lahiriah. Kerajaan Allah itu ada 3 hal, itu di dalamnya ada kebenaran, ada damai sejahtera, sukacita Roh Kudus. Tidak ada kawin mengawin, tidak ada, saudara. Ya, terus berikutnya 36. Sebab mereka tidak dapat mati lagi, ya. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan dia semua orang hidup. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, Guru, jawabnya itu tepat sekali. Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Jadi orang yang mati di dalam Kristus akan mengalami kebangkitan. Beda dengan orang yang mati tapi di luar Kristus.
di dalam Alkitab, dia akan mengalami mati yang kedua. Tapi kalau kita hidup benar di dalam firman Tuhan, maka penting di sini karena Yesus adalah kebangkitan hidup. Kalau kita baca dalam Yohanes 11:25, akulah kebangkitan dan hidup. Orang yang mati dalam Kristus akan mengalami kebangkitan. Tapi kalau tidak akan mengalami mati yang kedua, saudara. Maka kita belajar yang kedua ini, mari kita mulai berkenan sama Tuhan ya. Supaya kalau berkenan sama Tuhan, jangan hidup menurut daging. Ini di sini versi daging, versi rohani. Mereka mengajukan pertanyaan versi daging, ya kawin mengawinkan, sedangkan Tuhan itu bicara tentang masa rohani kerajaan surga. Ya, oleh itu mari kita berpikir tentang kehidupan kita di surga, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan ya. Tapi Yesus berkata kepada mereka, bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakiku. Jadi Daud menyebut dia Tuhannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Jadi Yesus nanti akan datang sebagai raja segala raja, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Sebelah akan bukan berarti ada dua, tapi memiliki posisi bahwa posisi Tuhan adalah posisi yang tertinggi sebelah kanan ya. Oleh itu mari kita mengikut Tuhan sungguh-sungguh supaya suatu hari kelak kita betul masuk surga karena Dia yang pencipta langit dan bumi. Dalam Matius 28 ayat 18, segala kuasa di bumi di surga ada di dalam tangan Tuhan. Terus berikutnya 45, ketika semua orang banyak mendengarkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, waspadalah terhadap ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai juga panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan 47 yang terakhir, yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa orang panjang-panjang, mereka pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Pura-pura orang Farisi ini hidupnya tidak berkenan sama Tuhan, saudara. Pura-pura baik tapi hatinya aja tidak berkenan. Maka kembali lagi pada firman tadi, jagalah hati dengan segala kewaspadaan supaya jangan sampai punya hati pura-pura ya, hati yang tidak takut akan Tuhan, tapi hiduplah takut akan Tuhan. Dan yang kedua, hidup dalam firman Allah ya, jangan pikirin perkara daging. Besok di kerajaan surga nggak ada bicara kawin mengawinkan, nggak ada perkara daging, karena perkara rohani ada di surga, tidak perkara najis. Tidak ada yang perkara najis di surga, saudara ya. Dalam Wahyu 21:27 saya mau baca. Wahyu 21 ayat 27, demikian firman Tuhan. Tetapi tidak akan ada masuk ke dalamnya suatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Amin. Di sini kita bisa belajar firman-firman yang selalu kita dengar membentuk sifat karakter kita, membentuk hati kita, supaya hati kita tidak punya hati yang jahat, tapi hati yang baik yang diisi dengan firman Tuhan. Seperti mereka jangan sampai punya hati licik, tapi hatimu, hatiku isi dengan firman Tuhan. Supaya kita menantikan kedatangan Tuhan, isi selalu di dalam firman Tuhan. Seperti dalam pujian ini, tiap perjanjian Alkitab, kita pegang janji Tuhan dan kita mau setia sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tiap perjanjian dalam Alkitab, amin, haleluya. Tiap pasal ayat baris aku punya, amin, haleluya. Ku selalu berharap cintanya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tiap perjanjian dalam Alkitab itulah firman Tuhan, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Amin, haleluya. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita memiliki hati, jaga hati. Jangan sampai kita punya hati yang licik, tapi isilah hati kita dengan firman Tuhan, sehingga hidup kita layak kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita, Immanuel. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.